Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah. Fi hadzal sabah sanata'allam an al-khobar ya. Pada hari ini kita akan belajar mengenai khobar. Khobar sebagaimana kita ketahui adalah ismun marfu'un yatakawwanu ma'al jumlah ya, jumlatan mufidah. Sebelumnya kita pelajari bahwa khobar adalah ismun marfu' yang dirangkai dengan mubtada yang membentuk sebuah kalimat sempurna. Ya, ternyata selanjutnya dalam pelajaran selanjutnya khobar tidak hanya ismun ya. Kita luaskan lagi bahwa khobar itu adalah segala macam kata ya yang dirangkai dengan mubtada ya, kemudian membentuk sebuah kalimat yang sempurna sehingga tidak hanya ismun. Jadi khobar dibagi tiga. Yang pertama adalah khobar mufrad ya, khobar mufrad. Yang kedua adalah khobar jumlah. Yang ketiga adalah khobar syibhu jumlah. Sekali lagi khobar mufrad. Yang kedua khobar jumlah dan yang ketiga adalah khobar syibhu jumlah. Ya, secara bahasa khobar mufrad adalah khobar yang sendiri. Yang kedua khobar jumlah adalah khobar yang berupa kalimat. Sedangkan yang ketiga adalah khobar syibhu jumlah adalah khobar yang mirip dengan kalimat. Baik, kita lanjutkan. Apa itu yang disebut dengan khobar mufrad ya? Khobar mufrad ya, sebetulnya seperti ini. Al-hadiqatu muzahharatun. Ya, al-hadiqatu muzahharatun. Kebun itu ya berbunga. Al-hadiqatu muzahharatun. Kebun itu berbunga, dipenuhi bunga. Al-qamaru sati'un ya, bulan itu muncul. Al-akhwani mutahabani, dua saudara itu saling menyayangi. Nah, kalau kita perhatikan ya, khobar-khobar di sini sendirian dan itu berupa ismun. Sehingga bisa kita simpulkan khobar mufrad adalah ya, adalah isim marfu ya. Khobar mufrad adalah isim marfu dan dia sendirian, berdiri sendirian langsung. Misalkan at-tilmidu mahirun ya. Contoh yang lain al-mujtahiduna mukarramuna ya, para mujtahid itu mulia ya. Ya, khobar ini sesuai dengan mubtada'nya. Perhatikan di sini al-mujtahiduna, dia adalah jamak muzakkar salim. Jamak itu adalah jumlahnya banyak dan muzakkar dan laki-laki dan salim. Ya, salim ini selamat atau teratur. Ada jamak taksir, misalkan kitabun jadi kutubun. Ya, kitabun jadi kutubun. Ciri-ciri jamak muzakkar salim itu adalah una ya, belakangnya ada wawu jamaah una. Nah, ini jamak taksir sehingga ini juga jamak taksir ya, khobarnya jamak taksir. Al-mujtahiduna mukarramuna ya. Nah, kalau jenisnya adalah misalkan di sini az-zahratu ya, mutafattahat ya, az-zahratu mutafattahat ya. Ini adalah zahroh, az-zahrat ya, bunga-bunga itu ya. Ini adalah muannas, jamak muannas. Kemudian mutafattahat ya, mekar. Bunga-bunga itu mekar ya. Ini juga mengikuti ya, khobarnya adalah sesuai dengan ini mubtada'nya. Jadi seperti itu sederhananya adalah khobar mufrad adalah isim marfu ya, khobar yang berupa isim marfu ya, dia sendirian dan sifat dari khobar ini selalu mengikuti bagaimana mubtada'nya, harus sesuai ya. Nah, misalkan kita perempuan satu ya, perempuan satu misalkan al-ummu ya jamilatun ya, al-ummu jamilatun ya, itu sesuai ya, seorang ibu itu jamilah ya, cantik ya. Kalau ini itu berarti kan al-ummu berarti muannas mufrad ya, kemudian khobarnya juga sesuai. Al-asyaru muriqatun ya,
Al-asjaru muriqatun. Al-asjaru, pohon-pohon itu muriqatun, rindang. Nah, ya harus sesuai. Al-asjaru, al-asjaru, pohon-pohon itu. Ya, ini adalah jamak taksir. Ya, bentuk asalnya adalah syajaratun, kemudian syajarotani, kemudian al-asjaru atau asjarun. Muriqatun, setiap jamak adalah muannas. Setiap jamak taksir adalah muannas, ya. Ada dua kita taksir, ada jamak taksir dan jamak mudzakkar salim. Jamak taksir ini adalah jamak yang istilahnya tidak beraturan, ya. Kalau jamak mudzakkar salim ciri-cirinya tadi, ya, belakangnya ada unanya. Nah, ini kenapa kok khobarnya kok kelihatannya muannas? Karena rumusnya adalah semua jamak taksir adalah muannas. Nah, itu seperti itu jelasnya. Itu adalah apa? Khobar, ya, khobar mufrad. Ya, lagi khobar mufrad adalah ismun marfu. Nah, yang kedua adalah di sini, saya ulangi, khobar ada tiga, ya. Khobar yang pertama khobar mufrad, yang kedua khobar jumlah, yaitu khobar yang berupa kalimat secara arti. Selanjutnya kita banyak contoh, ya. Nah, contohnya di sini, ya. Contoh-contoh dari khobar jumlah ismiyah, ya. Jumlah ismiyah. Kita tahu jumlah ismiyah adalah kullu jumlatin tatakawwanu minal mubtada' wa khobar. Nah, ini menarik, ya. Jadi seperti sebuah kalimat dalam sebuah kalimat, ya. Khobarnya itu sendiri adalah kalimat. Nah, bagaimana contohnya? Ya, saya ulang lagi, jumlah ismiyah. Ini khobar yang kedua, yaitu jumlah. Tapi ini diperinci lagi, jumlah yang apa? Kalimat yang apa? Jumlah ismiyah. Sebuah kalimat yang berawalan isim, ya. Nah, di sini contohnya al-watanu haqquhu azimun. Al-watanu haqquhu azimun. Nah, kita ambil saja ini. Ya. Kita ambil khobar. Ini kan mubtada, ya kan? Ini mubtada, ini khobar. Nah, khobarnya itu sendiri, kalau seandainya berdiri sendiri, ini sudah layak disebut jumlah atau kalimat. Haqquhu azimun. Haqquhu azimun, ya. Haknya adalah besar, ya. Haknya adalah agung, keagungan, ya. Haknya adalah agung. Ini sudah termasuk jumlah ismiyah. Dia bisa berdiri sendiri, ya. Ternyata dia menjadi khobar terhadap al-watanu, ya. Al-watanu adalah tanah air. Haqquhu azimun, tanah air itu haknya besar, atau tanah air itu punya hak yang besar, gitu. Bisa dipahami, ya. Kemudian yang kedua, al-ilmu faidatuhu kabiratun. Ilmu itu manfaatnya besar. Nah, jadi ini khobarnya saja itu merupakan jumlah ismiyah. Jadi sebuah kalimat, ya, yang menjadi khobar terhadap kalimat yang lain. Kalimat di dalam kalimat, ya, bisa dikatakan begitu, ya. Sudah jelas, ya. Jadi khobar yang kedua adalah khobar berupa jumlah ismiyah, ya. Nah, kita singkat saja. Nah, yang ketiga, ya, adalah khobar itu jumlah, ya. Tadi khobar yang adalah berbuat jumlah, dan di cabang lagi ada jumlah, kita ketahui ada dua, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Kita beberapa contoh dari jumlah fi'liyah, ya. Jadi khobarnya berupa jumlah fi'liyah. Kalau tadi jumlah ismiyah yaitu jumlah atau kalimat yang berawalan isim, sekarang khobarnya berupa jumlah fi'liyah, ya, di mana jumlah fi'liyah adalah semua kalimat atau semua jumlah yang berawalan fi'il. Contohnya di sini, Muhammadun yuhibbut tufaha. Nah, lihat di sini. Ini sudah jelas, ini adalah, seandainya berdiri sendiri ini bisa jadi kalimat walaupun kurang, ya. Nah, ternyata di sini Muhammadun sebagai mubtada, yuhibbu at-tufaha adalah khobar,
ya. Ya, khobarnya berubah fi'il, yaitu jumlah fi'liyah. Karena apa? Dia diawali fi'il. Itu Muhammadun yuhibbut tufaha, ya. Muhammad itu mencintai atau menyukai apel, ya. Yang kedua, Fatimatu, ya, tafuqat fil imtihan, ya. Tafuqat fil imtihan. Ya, ini jumlah fi'liyah lagi. Al majallatani tahtawiyani akhbaron hamatan, ya. Nah, ini juga demikian. Dua majalah itu, nah, kita juga serasikan. Kalau dia dua, maka khobarnya juga menunjukkan dia dua atau musanna. Musannanya mudzakar atau muannas begitu. Majalah itu adalah muannas dan musanna, ya. Perempuan dan jumlahnya tua. Majallat dua, majallatun. Kemudian kalau dua, al majallatani tahtawiyani, dua majalah itu mengandung dua-duanya mengandung akhbaron, khobar amatan atau kabar-kabar yang penting. Itu adalah jumlah yang khobar yang berupa jumlah fi'liyah. Nah, jadi ada khobar yang kedua adalah bentuknya adalah jumlah itu ada dua, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Kemudian yang terakhir adalah khobar yang berupa syibhu jumlah. Ini yang mungkin belum kalian tahu. Syibhul itu apa? Syibhul itu mirip, ya. Syibhul jumlah, sesuatu yang menyerupai kalimat, ya. Belum bisa dikatakan kalimat, ya, karena dia hanya mirip saja. Apa itu? Berupa ismun atau ismun majrur, ya. Jar wa majrur, ya, biasanya begitu. Ada huruf jar dan huruf majrur. Ini adalah syibhul jumlah yang pertama, ya. Kita lihat di sini jar wa majrur. Khobarnya merupakan jar dan majrur, huruf jar dan ismun yang majrur, ya. Kita udah tahu ya huruf jar itu apa saja. Bika, lila, ila, ala, min, fi, an, hatta. Nah, jadi ada jar majrur, ada huruf jarnya, ada ismun majrurnya, ya. Contohnya di sini al barokatu fil bakuri, ya. Apa ini? Keberkahan itu di dalam pagi, maksudnya berkah itu di pagi hari. Fil bukuri al fil bakuri. Al jundiyu kal asadi, ya. Ini kan mubtada, ya. Al jundi seorang militer atau tentara, kal asadi bagaikan singa, ya. Ini adalah jar, huruf jar, dan al asad adalah majrur. Yang ketiga, as-sidqu min anbalil akhlaqi. Ya, kejujuran itu min adalah huruf jar, anbali majrur, ismun majrur, ya. Al akhlaq, ini mudhof dan ini mudhof ilaih, ya. Jadi khobarnya berupa sibhul jumlah. Sibhul jumlah itu yang pertama adalah merupakan jar majrur, huruf jar dan ismun majrur. Asidku, kejujuran, min anbalil akhlak, merupakan bagian dari kemuliaan akhlak. Itu adalah syibhul jumlah yang pertama. Syibhul jumlah yang kedua adalah merupakan mudhof ilaih, ya. Nah, ingat-ingat. Jadi syibhul jumlah yang pertama merupakan jar majrur, yang kedua adalah mudhof ilaih. Antum sudah tahu mudhof ilaih itu seperti ini, ya. Nah, ini mudhof ilaih ini bisa berupa dzaraf atau keterangan, ya. Kalau keterangan nanti fathah. Al asmaku tahtal ma'i, ya. Al asmaku ini adalah mubtada'nya, ikan-ikan itu tahta. Ini merupakan dzaraf, ya. Itu dzaraf apa? Dzaraf makan, ya. Amama wara'a fauqa tahta inda janiba baina haula ladun ladaiduna ma'a haitu qalfa. Nah, ini berupa dzaraf, tetapi dia juga merupakan mudhof. Mudhof itu apa? Kata yang bersandar pada kata berikutnya. Ini bersandar pada kata al-ma'i, sehingga menimbulkan dia majrur. Jadi kalau kita baca al-asmaku tahtal ma'i, karena dia juga dzaraf, maka fathah secara sendiri, ya. As-safaru qabla zuhri, perjalanan itu sebelum zuhur. Al-amalu sobahan. Nah, ini masih dzaraf dan sekaligus mudhof ilaih, tetapi yang ketiga ini dia berdiri sendiri, hanya dia tidak ada mudhof ilaihnya, sehingga dia hanya dzaraf, keterangan. Al-amalu sobahan, kerjaan itu di pagi hari. Nah,
Jadi sibul jumlah demikianlah, bisa dzaraf, bisa yang pertama tadi jar dan majrur, kemudian yang kedua bisa dzaraf berdiri sendiri atau dzaraf yang mudhof ilaih. Kalau mudhof sendiri saja tanpa ada dzaraf juga bisa. Ya. Misalkan Muhammadun najmul fasli, ya. Muhammad itu adalah bintang kelas, ya. Ya, jadi najmu adalah mudhof, al-fasli mudhof ilaih, ya. Misalkan yang lain, ya. Kima, ya. Roisul fasli, ya, itu sudah juga khobar yang berupa mudhof ilaih. Kima mubtada, roisu mudhof, al-fasli mudhof ilaih. Begitu. Baik, itu keterangan saya. Selanjutnya buatlah, ya. Nah, tugas buatlah dari masing-masing jenis dari khobar, ya. Uktubu likulli naw'in minal khobar asro, jangan asro, ya, khamsa jumalin, ya. Jadi setiap khobar buatlah 5 kalimat, ya. Terserah jenisnya bagaimana, pokoknya khobar yang pertama berupa mufrad, khobar mufrad, ya, ismun marfu tadi. Yang kedua itu buat 5, kemudian khobar yang kedua berupa jumlah, ya. Khobar yang kedua berupa khobar jumlah, entah fi'liyah atau ismiyah, terserah, pokoknya 5. Yang ketiga adalah sibul jumlah, ya, boleh jar majrur, boleh mudhof ilaih, boleh dzaraf, ya. Ya, 5, masing-masing 5. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.